Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali sekolah Minggu. Meskipun kita masih sekolah Minggu online, kita tetap mau bersyukur ya, dan tetap bersukacita. Adik-adik masih ingat, minggu lalu kita merayakan hari apa? Ya betul, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Yesus bangkit, menanglah. Ya, pasti semua bisa. Semua penyanyi ya. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai, memberkati, dan juga memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini. Biarlah firman yang disampaikan menjadi pedoman langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebab Yesus hidup, kita tidak takut lagi. Karena Yesus sudah berkuasa atas maut. Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Ku tak gentar, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Semua menyanyi ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku
pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Claudia. Hari ini kakak akan membawakan renungan yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Renungan ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19-23. Sebelum kita bersama-sama memasuki sesi renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kami sudah dikumpulkan kembali bersama-sama di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau menjaga hati, pikiran, dan perasaan kami sehingga selalu tertuju kepadamu selama acara ini. Tuhan, kiranya Engkau mau juga berkenan menyertai Kak Claudia yang akan membawakan renungan supaya apa yang ingin Engkau sampaikan bisa disampaikannya dengan baik. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di sini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, adik-adik, mari kita saksikan cuplikan video mengenai kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Video tadi menggambarkan murid-murid Tuhan Yesus yang begitu takut untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan. Kenapa? Tentu bukan karena virus COVID atau takut ditangkap oleh Satgas COVID. Ketakutan mereka karena mendapatkan ancaman dan tekanan dari orang-orang Yahudi yang memang tidak suka pada Tuhan Yesus. Bayangkan ya adik-adik, guru mereka baru saja disalibkan. Itu artinya guru mereka dihukum sebagai pemberontak atau penjahat. Artinya murid-murid pun terancam akan dibunuh dan ditangkap sebagai pengikut seorang pemberontak atau penjahat. Selain itu, para pemuka agama Yahudi sudah berhasil menyingkirkan Tuhan Yesus. Jadi, besar kemungkinan mereka akan menyingkirkan murid-muridnya juga. Dalam suasana mencekam, murid-murid secara diam-diam berkumpul di suatu ruangan pada malam hari. Mereka berkumpul karena mendengarkan kabar dari Maria Magdalena yang menyatakan bahwa dia melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Berita ini tentu membuat murid-murid bertanya-tanya dalam hati. Apakah benar demikian jawabannya? Apakah benar demikian kejadiannya? Secara tiba-tiba, Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah murid-murid. Meskipun pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu. Dia sudah memiliki tubuh rohani. Tubuhnya sudah melebihi tubuh jasmani seperti yang kita miliki sekarang. Waktu Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus langsung kasih salam damai sejahtera bagi kamu. Yesus memang pernah ditinggalkan oleh murid-murid. Dia pernah dikhianati, dituduh, dihukum mati dengan cara yang mengenaskan. Namun ketika dia hadir, dia tidak berkeluh kesah atas penderitaan yang dia alami. Dia bahkan tidak memarahi murid-muridnya yang tidak ingat perkataannya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus tidak melakukan semua itu karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan Yesus bahkan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Perjumpaannya dengan para murid diawali dengan pemberitaan damai, sehingga para murid yang gelisah dan takut menjadi tenang. Sebenarnya, damai sejahtera bisa juga diartikan dengan salam
kiranya kamu diselamatkan dari kesukaran, atau kiranya Tuhan memberikan segala yang baik kepadamu. Salam ini bahkan disampaikan 2 kali kepada murid-muridnya, sehingga memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah keputusasaan dan ketakutan. Jadi adik-adik, dalam perikop yang bersama-sama kita renungkan pada pagi hari ini, perjumpaan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menekankan 2 hal penting. Yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi murid-murid. Dari situasi yang lemah menjadi kuat, dari takut jadi berani, dari putus asa menjadi berpengharapan, dari goyah mendapatkan peneguhan. Yang kedua, setelah situasi hati dan moral murid-murid dikuatkan, murid-murid diberikan Roh Kudus untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus, yaitu memberitahukan kabar sukacita tentang pengampunan dosa dan membawa damai sejahtera. Nah, adik-adik, di sekitar kita masih banyak orang yang takut dan gelisah. Ada yang gelisah dan takut karena sakit penyakit, ada juga karena rasa bersalah atau hal-hal yang lainnya. Berdasarkan cerita di atas, telah dikisahkan bahwa Tuhan Yesus mampu hadir dimanapun Dia mau hadir. Jadi, kita bisa minta kepada Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita jika kita merasa takut atau gelisah. Nah, setelah Tuhan Yesus hadir di hati kita, sama seperti murid-murid, Tuhan Yesus pun bisa memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita dimampukan jadi saksi Kristus. Bagaimana sih caranya supaya kita jadi saksi Kristus? 1, bisa dengan perkataan. 2, bisa dengan perbuatan. Kalau dengan perkataan, contohnya seperti yang Kak Claudia lakukan sekarang. Kak Claudia bercerita kepada adik-adik tentang Yesus itu bangkit dan Yesus itu nyata. Dia bisa hidup di hati kita. Kalau dengan perbuatan, contohnya adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang orang yang bersalah kepada kita tidak tahu bahwa dia itu melukai hati kita. Jadi, orang yang bersalah itu sebaiknya kita maafkan. Dengan demikian hati kita jadi lebih damai dan kita pun bisa menjadi saksi Kristus lewat perbuatan kita. Demikian renungan kakak pada pagi hari ini adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas sukacita dan damai sejahtera yang telah Engkau beri pada pagi hari ini. Perlengkapilah kami sebagai utusan-Mu untuk menyebarkan berita sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan adik-adik. Salam sehat. Hafalan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan dapat diserahkan ke gereja, ataupun adik-adik bisa meminta bantuan papa mama untuk mentransfernya ke rekening GKI Gading Indah. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jesus loves me, this I know. Yesus sayang padaku. Pasti adik-adik semua bisa ya menyanyikan lagu ini ya. Yuk kita sama-sama menyanyikannya bersama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Bapa kami yang ada di surga, kini kami akan memberi persembahan, sedikit banyaknya kiranya berguna bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Berkati kami Bapa agar menjadi berkat bagi sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan telah rela mati di atas kayu salib, dan Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Oleh sebab itu kami tidak takut lagi, dan kami tidak gentar, karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami juga mau menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami, melalui perkataan dan perbuatan kami yang memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya pandemi COVID ini segera berlalu dan kami boleh kembali berkumpul di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Happy Sunday.